Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama praktikan M. Samil Indra dengan NIM 0805 1282 12644 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di video ini saya akan membuat remedial UTS saya dari praktikum planktonologi laut dan estuari dengan melakukan pengolahan data plankton. Oke. Di sini sudah terlihat pada layar, sudah ada data plankton yang diberikan. Data plankton ini adalah merupakan jenis dari zooplankton. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama pada kolom mililiter ini bernilai 1 mililiter dan seterusnya sampai ke bawah. Kita drag saja. Oke. Kemudian untuk volume yang disaring itu adalah 100 liter. Kemudian kita drag juga. Dan untuk volume tersaring itu adalah 250 ml. Oke, ini sudah dapat. Kemudian kita akan menghitung kelimpahannya. Untuk rumusnya itu pertama sama dengan kita klik jumlah individu per mililiter ini, kemudian kita bintangkan atau kali per 1 ini per 250 kurung, kemudian dikali lagi ke kurung, kemudian dikali 100, kemudian bintang lagi dikali 1. Itu langsung kita enter. Oke, didapat di sini nilainya pada stasiun yang pertama itu dengan genusnya Eutonolina itu kelimpahannya sebanyak 5. Lalu kita drag aja ini karena untuk rumusnya itu sama saja. Berikutnya kita menghitung total kelimpahan. Yang pertama itu di sini kita tinggal menjumlahkan saja total kelimpahan per stasiun. Kita hitung total kelimpahan dari yang pertama itu stasiun 1. Kita sama dengan terlebih dahulu di sini kita pilih zoom. Lalu kita drag di sini, kita blok bagian ini sampai batasan dari stasiun 1. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Didapatkan total kelimpahannya itu adalah 22. Lalu di sini untuk mempermudah kita merge center. Oke, lanjut sama saja caranya seperti yang tadi. Ini zoom, lalu drag, lalu ini enter. Oke, kemudian ini merge center. Oke, sudah didapat hasilnya itu total kelimpahan dari stasiun pertama itu total kelimpahannya 22, sedangkan stasiun kedua itu total kelimpahannya sebanyak 27 nilainya. Oke, kita masukkan ke sini, kita buat tabel baru. Kita masukkan nilai kelimpahannya di sini. Stasiun pertama 22, untuk stasiun kedua 27. Lalu kita akan membuat grafik atau diagram dari tabel ini. Kita blok bagian sini, kemudian kita pilih insert, kita pilih insert kolom, pilih 2D kolom. Oke, sudah muncul grafiknya atau diagramnya. Sini kita sebelumnya kita ini klik tanda tambah ini, lalu kita pilih
axis details. Lalu kita di sini namakan yang bagian bawah ini adalah stasiun. Lalu yang ini kita kasih namanya kelimpahan plankton. Kelimpahan zooplankton. Dalam buka kurung kita ini nilainya itu individu per liter. Oke, lalu di sini kita ganti namanya menjadi kelimpahan zooplankton. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian workbook kedua. Di sini adalah namanya indeks zooplankton. Nah, lalu kita tadi sudah menghitung nilai total kelimpahan dari zooplankton tersebut. Di sini kita akan menghitung masing-masing dari nilai dominansinya, keanekaragamannya, dan keseragamannya. Ini kita tinggal copy aja. Kita blok bagian ini. Untuk stasiun 1 kita copy. Kita taruh di sini. Untuk stasiun 1 kita pastekan aja di sini. Oke, lalu di sini untuk kelimpahannya itu kita masukkan nilai yang tadi. Kita copy juga. Untuk di sini kita pilih pastenya itu pilih yang ada value-nya. Kalau yang ini nanti ada bermasalah dan dengan angkanya. Contohnya seperti ini. Tuh. Lalu pilih value. Lalu sini kita genapkan. Oke. Maaf tadi kita bulatkan maksudnya. Di sini untuk kita menghitung jumlahnya terlebih dahulu, kita pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok bagian ini, tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk jumlah kelompoknya itu kita hitung dari ini ada 3 kelompok. Oke, kemudian di sini kita akan menghitung nilai ADN ini. Rumusnya itu sama dengan kelimpahan per jumlah. Ini jangan lupa kita kasih tanda dolar. Apa alasannya memakai tanda dolar? Jika kita memakai tanda itu, tidak memakai tanda itu akan jadi seperti ini. Misalnya saya contohkan, kita enter. Nah, walaupun di sini berhasil angkanya, tapi ketika kita akan mendrag ke bawah, nah itu angkanya bermasalah pada bagian yang bawahnya. Kita unduh dulu, kita ulangi, masukin lagi kelimpahan per ini jumlah. Jangan lupa sisipkan tanda dolar di antara ini seperti ini. Lalu sini kita klik enter, lalu kita drag sampai sini. Nah, angkanya muncul. Lalu lanjut ke NI per N akar 2. Kemudian di sini kita tinggal ini saja sama dengan klik nilai NIN ini, lalu pilih kuadrat akar, lalu angka 2, lalu kita enter. Kita drag aja karena hasilnya itu juga sama.
Kemudian untuk nilai LNP itu rumusnya sama dengan ln satu buka kurung, ini kita tekan nilai NIN kurung lalu enter. Lalu kita drag juga ini. Kemudian untuk nilai PLNP di sini nilainya sama dengan kita klik, kita jangan lupa untuk tanda minnya, kemudian pilih NIN, kemudian pilih bintang untuk mengkali, lalu pilih LNP, lalu kita pilih enter, lalu kita drag bagian ini. Oke, sudah didapat ini. Lalu kita di sini jangan lupa untuk menjumlahkan NIN ini, yang NIN kuadrat akar 2 ini. Ini adalah yang nantinya akan menjadi nilai dari dominansi. Kita ke rumus sum, kita blok, lalu tutup kurung, lalu enter. Kemudian sama juga ini, untuk ini adalah nilai dari keanekaragamannya, sama dengan sum, kita blok, tutup kurung, lalu enter. Oke, itu sudah selesai. Kemudian di sini kita akan menghitung nilai H aksen max. Di sini dengan menggunakan rumus sama dengan ln buka kurung jumlah kelompok, kita klik bagian ini, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita masukkan saja dengan dominansinya itu dari nilai rata-rata dari NIN akar 2. Kita copy aja, kita sini pilih paste value. Di sini kita kurangi desimalnya dengan cara mengklik decrease desimal ini. Cukup 2 angka saja di belakang koma. Kemudian untuk nilai keanekaragaman kita copy dari hasil rata-rata dari PLNP. Kita copy, kemudian kita paste value. Sama seperti tadi, kita kurangi desimalnya jadi 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya untuk nilai keseragaman didapat dari sama dengan keanekaragaman dibagi dengan H aksen max, kemudian lalu enter, dan didapatkan nilai keseragamannya. Oke, untuk cara yang pada stasiun 2 ini sama saja, jadi saya percepat videonya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yang terakhir itu grafik index zoo. Di sini kita masukkan nilainya dari stasiun 1 dan stasiun 2 ini, nilai dominansinya, nilai keanekaragamannya, dan nilai keseragamannya. Di sini kita tinggal copy aja. Untuk nilai dominansinya itu kita copy dari sini, lalu kita paste value. Di sini kita kurangi desimalnya dengan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk
keanekaragaman juga sama, kita copy, kita masukkan semua datanya terlebih dahulu. Oke, setelah dimasukkan nilainya, lalu di sini kita akan membuat grafik dari indeks dominansi terlebih dahulu. Kita blok bagian dominansi, lalu kita pilih insert, kita pilih 2D column. Oke, sudah muncul angkanya, grafiknya. Lalu kita di sini kasih namanya menjadi indeks dominansi. Jangan lupa untuk kita masukkan axis titelnya. Di sini kita kasih nama stasiun. Oke, kita lakukan cara yang sama seperti yang berikutnya, keanekaragaman dengan keseragaman seperti yang grafik dominansi.
Oke, ini kita sudah membuat grafik dari ketiganya, yaitu indeks dominansi, indeks keanekaragaman, dan indeks keseragaman. Lalu di sini kita tentukan yang pertama itu untuk stasiun 1 dominansinya itu kita masukkan di sini, kita copy saja, kita paste di sini. Dan untuk indeks dominansi yang stasiun 2 kita copy, kita pastekan juga di sini. Oke, kita tentukan yang pertama untuk indeks dominansi pada stasiun 1 itu sesuai kita lihat terlebih dahulu pada modul. Di sini untuk indeks dominansi itu jika dominansinya kurang dari sama dengan 0,5, maka di sini dominansinya itu kecil, komunitasnya kecil. Jadi di sini kita masuk kriteria itu kecil untuk dominansinya. Dan untuk stasiun kedua di sini sama juga, karena di bawah 0,5 dan juga di antara 0 dengan 0,5, maka di sini kriterianya itu adalah kecil. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman. Kita masukkan terlebih dahulu angkanya. Oke, kita tentukan untuk keanekaragaman ini untuk pada stasiun 1 keanekaragamannya itu kriterianya itu adalah rendah, karena di sini untuk H aksen kurang dari 1 itu sama dengan keanekaragamannya rendah. Sedangkan untuk stasiun kedua juga masuk ke dalam keanekaragaman rendah, karena dia di bawah nilai 1 H aksennya. Oke, kita lanjut ke keseragaman. Kita copy terlebih dahulu. Jika keseragaman pada stasiun 1 itu 0,9, jadi masuk kriterianya itu adalah masuk ke dalam kriteria tidak merata. Oke, lalu kita lanjut ke yang kedua itu, untuk stasiun 2 itu keseragamannya itu bernilai 0,61, jadi masuk ke kriteria masih masuk ke dalam keseragaman tidak merata. Kita oke, sini kita cek lagi di sini apakah sudah benar. Oke, ini sudah benar semuanya. Jadi inilah hasilnya dari pengolahan data plankton. Di sini saya mengolah datanya zooplankton. Baiklah, demikian pengolahan data dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.